harus punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa bilang I've tasted gitu. Saya telah mengecap, saya telah merasakan kebaikan Tuhan itu. Kalau kita mengerti kasih ini begitu besar, sangat-sangat besar kasih Allah kepada kita, agar kita semua mendapat hidup kekal. Inilah yang kita belajar. Semua orang punya problemnya berbeda-beda, ukuran beratnya itu berbeda-beda. Tetapi satu kuncinya, seperti lagu itu katakan, hanya Yesuslah jawaban hidupku, tidak ada yang lain. Shalom Sobat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji, perjanjian kekal Allah, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-12 dengan judul Perjanjian Iman. Di studio sudah hadir seorang sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan seperti biasanya saya akan menanyakan nama, dari mana, dan pertanyaan kita pada pekan ini adalah berapa jam kamu pernah jalan kaki yang paling lama? Silahkan. Shalom semua Sobat Hope Channel seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Jesli Tegina. Saya melayani di bawah Departemen Global Mission Conference DKI Jakarta. Dan kalau pertanyaan tadi ditanya berapa lama jalan kaki, kalau saya ketika ada hari luang, setiap hari itu pasti olahraga. Yang paling gampang lah, jalan sehat, jalan agak cepat, jalan cepat. Setiap hari itu 1 jam. Tapi kalau paling lama, mungkin saya jalan kaki naik gunung. Itu kalau gunung yang rendah, palingan 4 jam. Waktu saya masih di Manado dulu. Tapi kalau gunung yang udah tinggi, udah 8. Bahkan ada yang 12 jam karena saking tingginya. Itu Kak Yola. Oke, baik. Terima kasih Jesli. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Jesli, dan pemirsa di mana-mana berada. Pendeta kan pecinta alam juga nih, pasti suka naik-naik gunung juga. Paling lama berapa jam jalan kaki Pendeta? Kalau durasi naik gunung ya, itu ada yang pernah seminggu lebih. Ada seminggu, ada lebih durasi naik gunung. Tapi biasanya kalau kita jalan tidak berhenti itu 1-2 jam lah. Lalu berhenti sekitar 10-15 menit baru jalan lagi. Kalau continue gitu langsung kan agak sedikit, apalagi kita bawa beban kan. Oh, zaman Pendeta naik gunungnya masih 1 minggu ya Pendeta ya? Oh iya, iya, karena contohnya ke Semeru itu kan tidak semulus sekarang. Iya, betul. Betul. Ke Rinjani pun dulu tidak sebanyak porter sekarang bisa bantu. Itu kan sangat membantu sekali ngangkat barang gitu kan. Apalagi ada beberapa gunung dulu yang memang belum menjadi objek wisata. Contohnya di Garut, Cikuray. Sekarang sudah jadi objek wisata. Artinya menjadi destinasi orang untuk naik gunung. Dulu itu masih jarang. Paling kalau Garut tuh ke Papandayan, Gunung Guntur, gitu-gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Jesli. Oke. Ayat hafalan kita terdapat dalam Galatia 3, ayatnya yang ke-11, demikian. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman.
Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Terima kasih, pimpinan Tuhan, lindungan Tuhan, kami boleh belajar lagi kembali. Sebagian dari firman Tuhan, menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan yang kebutuhan terbesar kami ialah kuasa Roh Kudus. Tuhan mengilhami kami belajar dan mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya ketika Engkau datang kedua kali, kami boleh terangkat di surga bersama-samamu dengan Tuhan selama-lamanya memerintah. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang beracara kepada kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kebetulan saya pernah melayani di daerah Toraja, dan jarak dari desa yang terdekat menuju desa yang dilayani adalah 1 hari perjalanan. Kenapa? Karena ketika saya tanya sama pendeta yang di sana, berapa lama pendeta? 1 hari. Berapa lama pendeta perjalanan? 1 hari. Artinya apa? Begitu jalan kita masih terang, kita jalan, begitu sudah gelap, itulah sudah tempatnya. Dan waktu itu sudah gelap, lalu kita ketemu dengan satu rumah, kita tidur di sana, ternyata masih ada sedikit lagi untuk benar-benar masuk. Tapi itu kayak rumah pertama dari desa yang walaupun masih ada beberapa jauh ke dalam gitu. Nah, di pelajaran Sahabat Petang ada cerita mengenai Odysseus yang dia melakukan perjalanan selama 10 tahun dengan penderitaan yang begitu banyak, karena kalau di dalam cerita ini ya, mungkin ini adalah satu mitos atau satu cerita karangan dari seorang ahli puisi yang dikatakan bahwa para dewa menghukum dia karena kesalahan dan dosa-dosanya. Sampai akhirnya mereka setuju untuk membiarkan dia pulang ke rumah karena dia sudah cukup menderita. Nah, di pelajaran Sahabat Petang dikatakan manusia atau kita ini sekilas sama seperti Odysseus ini, yang dalam perjalanan kehidupan kita mendapatkan masalah, penderitaan, pencobaan, tetapi bedanya kita tidak pernah cukup menderita untuk mendapatkan jalan pulang. Jarak surga dan manusia itu terlalu jauh untuk bisa dibayar oleh kebaikan-kebaikan atau penderitaan yang kita alami. Jika kita tiba di rumah, itu hanyalah melalui kasih karunia Allah. Dan sepanjang pelajaran-pelajaran yang telah lalu, kita belajar bagaimana kasih karunia Allah begitu besar, begitu limpah. Dia yang memberikan perjanjian, dia yang datang kepada kita manusia, dia yang memperbaiki hubungan, dia yang membuat perjanjian baru yang sudah rusak. Kita hanya perlu satu, iman. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu. Silakan Jesli. Oke, terima kasih Kak Yola. Pelajaran kita pertama pada hari Minggu ialah bayangan Kalvari. Ini juga lanjutan ya dari Sahabat Petang, iman. Kalau kita belajar keselamatan perjanjian lama atau keselamatan di bawah perjanjian antara Allah dan Musa, sebenarnya tidak ada berbeda dengan keselamatan di perjanjian baru. Karena kalau kita lihat keselamatan perjanjian lama, keselamatan perjanjian baru, ujung-ujungnya ialah iman. Iman, hanya iman saja yang menyelamatkan kita. Tapi kalau ada pertanyaan lain, perbuatan juga penting, keselamatan oleh perbuatan. Kalau kita udah sampai situ, berarti ini mengindikasikan kepada kita bahwa perbuatan itu, berarti keselamatan itu adalah sesuatu yang harus kita bayar kepada pencipta. Dan kalau kita lihat, tidak mungkin kita bisa bayar.
Karena apa? Kita masih banyak kekurangan, kesalahan, semua yang kita lakukan belum sempurna. Tetapi kita sangat beruntung. Ada Yesus yang sebenarnya utang dosa itu ialah maut, kematian. Yesus datang di Kalvari. Yesus mengorbankan diri di Kalvari, memenuhinya. Memenuhinya agar apa? Agar kita semua selamat. Agar kita semua mendapatkan hidup baru. Hidup kekal di dalam Kristus. Dan inilah yang kita belajar di hari Minggu, yaitu bayangan Kalvari. Di sini kita belajar, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya lebih kuat daripada kematian. Bayangkan, tidak ada kasih yang seperti ini sampai saat ini. Dia rela mati, menebus dosa-dosa umat, menebus dosa saudara dan saya, dosa kita semua, yang menjadi tuntutan dari dosa, yaitu kematian. Dan Kristus katakan, tidak ada yang dapat mengalahkan kasih Kristus. Lebih kuat bahkan dari kematian sekalipun. Ini yang kita belajar di paragraf yang terakhir. Ellen White Testimony for the Church, jilid 2, halaman 202. Pemandangan Kalvari mengundang emosi yang terdalam. Terhadap pokok ini, Anda akan dapat diizinkan jika Anda sangat bersemangat. Karena Kristus yang begitu baik, begitu tidak bersalah, harus menderita kematian yang sangat menyakitkan untuk menanggung beban dosa-dosa dunia, pikiran, dan imajinasi kita. Tidak pernah dapat mengerti sepenuhnya, panjangnya, luasnya, tingginya, dalamnya, kasih yang ajaib, yang kita tidak dapat ukur. Perenungan terhadap kedalaman yang tak tertandingi dari kasih Juru Selamat harus mengisi pikiran, menjamah, dan melembutkan jiwa, menyaring dan meninggikan kasih sayang dan mengubah karakter sepenuhnya. Inilah ketika lihat Kalvari, bagaimana Yesus menderita untuk kita semua. Dia yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, mati, menderita untuk kita semua. Dan ini merupakan kasih Yesus yang tidak tertandingi. Tidak ada kasih yang dapat menandingi selain kasih ini. Kalau kita mengerti kasih ini, begitu besar, sangat-sangat besar kasih Allah kepada kita, agar kita semua mendapat hidup kekal. Inilah yang kita belajar. Dan inilah yang apa? Membuat kita dekat dengan Kristus. Pendeta atau Kak Yola, ada tambahan? Disilakan. Pendeta. Ya, pendeta. Baik. Saya tadi cek dalam bahasa Inggrisnya, semua bayangan ini bukan shadow ya, tapi reflection. Refleksi, pantulan. Ya. Jadi pada waktu kita melihat salib itu, apa sih yang terpancar dari situ? Tadi Jesli sudah katakan bahwa lebih besar kasih daripada kematian itu. Lalu Yesus mau mengorbankan. Jadi itu sama seperti kalau kita melihat satu barang, satu benda yang memang melekat sama kita. Ada di antara penggemar barang-barang antik, mobil ke apa itu. Jadi orang sering katakan begini, kami bukan beli mobilnya, tapi beli historinya. Kan gitu. Iya. Jadi pada waktu melihat mobil itu atau benda antik itu, apa yang dipantulkan dari sana? Semakin banyak sejarah dari mobil itu, maka semakin mahal lah harganya. Makanya dikatakan kita membeli historinya, bukan membeli barangnya. Nah, begitu juga pada waktu kita melihat salib itu. Apa sih yang dipantulkan di sana? Apa sih yang bisa muncul dalam pikiran kita tentang pantulan daripada kayu salib itu? Tentu apa yang muncul di sana ya tadi itu. Bisa dilihat kasih, pengorbanan, kelepasan, penggenapan janji, dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang boleh saya tambahkan.
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Perjanjian dan Korban. Di bagian paling bawah hari Senin ada satu cerita mengenai seorang anak. Bayangkan jika seorang anak melempar atau merusak satu karya seni yang mahal sekali dari seniman yang terkenal di seluruh dunia. Pastinya orang tuanya tidak akan mampu untuk membayar atau mengganti nilai seni dan nilai dari karya seni itu. Ini mengingatkan saya kepada satu cerita di dalam Alkitab, satu perumpamaan yang dikatakan bahwa ada seorang raja sedang berhitung dengan bawahannya, dan dia menemukan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini 10.000 talenta. Dan ketika hamba ini tidak dapat membayar hutangnya, disuruhlah oleh raja untuk mengambil semua miliknya, lalu keluarganya, istri, anak-anaknya dijadikan budak. Tetapi dia memohon kepada raja ini untuk melepaskan. Dan raja ini tergerak oleh belas kasihan dan malah menghapuskan seluruh hutangnya yang 10.000 talenta itu. Baru saja dia keluar, baru saja hutangnya dihapuskan, dia keluar, dia ketemu sama temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Lalu bahkan memaksa temannya ini untuk membayar hutangnya, bahkan menaruhnya di dalam penjara. Ketika saya baca-baca, 1 dinar itu adalah upah sehari. Berarti kalau 100 dinar ya kira-kira upah selama 100 hari atau 3 bulan. Kalau temannya ini bisa save, mungkin 6 bulan bisa terbayar. Tetapi 1 talenta itu sangat besar sekali. Nilainya 1 talenta adalah 6.000 dinar, 6.000 upah kerja, dan hutangnya 10.000 talenta. Bayangkan, dia mau bekerja seumur hidup, dia mau hemat-hemat, dia nggak akan bisa untuk melunaskan hutangnya sendiri gitu. Itulah kita mau melakukan kebaikan apapun, mau menurut hukum seperti apapun, bukan itu. Karena itu tidak mampu untuk melunaskan hutang kita itu. Tetapi karena kasih karunia saja. Di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita itu kalau di pelajaran hari Senin dikatakan seperti budak yang dijual lalu harus ditebus oleh kerabatnya kah atau keluarganya. Jadi dibeli gitu. Dan ketika Yesus membeli kita, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, perak, dinar, talenta, rupiah, dolar, bukan, tetapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya gitu. Kembali lagi kita diperlihatkan, diingatkan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kasih karunia itu kepada kita. Dan di sini hanya dengan korban itu, hanya dengan tebusan darah yang mahal itu, kita dapat dikembalikan kepada perjanjian manusia dengan Allah. Karena sebenarnya kita kalau mau lihat, kalau bikin perjanjian kan biasanya setara gitu ya. Kalau ini jomplang banget gitu. Seorang raja dan seorang bawahan yang punya hutang 10.000 talenta. Gimana menurut pendeta? Ya, benar, kita nggak bisa bayar. Yang mau saya tekankan adalah, seperti biasa Yola, kita bukan hanya cukup mengerti, tapi kita juga perlu merasa.
saya pernah mengalami perasaan seperti ini. Tahun 2005 waktu itu, saya masih di Sumatera Utara, sudah melayani di kantor daerah sebagai Departemen Komunikasi dan Pemuda waktu itu. Jadi ada pelatihan Adventist World Radio di kantor Uni, di bangunan kita ini di lantai 5 waktu itu. Jadi datang dari pimpinan kita dari Amerika, dari General Conference, lalu dibawalah alat-alat canggih, komputer semua, bagaimana mengedit suara dan lain sebagainya. Ingat waktu itu kalau matikan komputer kan ada step-stepnya. Tidak boleh langsung ditekan on off-nya, harus shutdown apa segala macam. Kalau enggak kan ada bad sector itu di hard disk-nya. Sekarang sih udah SSD kan tinggal tutup saja. Jadi waktu itu sedang pelatihan, lalu tiba-tiba break untuk makan siang, entah bagaimana kabel power itu ketendang sama saya. Lalu tiba-tiba cabut, mati semua. Waduh. Lalu waktu itu Direktur Komunikasi Pendeta Joko, kenapa katanya? Kenapanya itu ekspresi mukanya seperti siapa yang buat ini gitu. Waduh, saya langsung takut kan. Waduh. Pak, nggak sengaja, saya bilang. Kenapa? Saya bilang, waduh ini harganya mahal ini, katanya. Waduh. Mahal ini kan relatif kan. Lalu sorenya kebetulan akhirnya dipasang lagi, lalu dinyalain, nggak ada masalah. Walaupun mempengaruhi perut saya makan siang tidak terlalu enak jadinya kan begitu. Lalu sorenya saya minta teman saya antar ke ambasador. Lalu saya cari tahu harga komputer itu. Ya gaji setahun saya emang nggak cukup bayar itu. Nggak cukup untuk bayar itu. Lalu saya tanya sama pimpinan waktu itu, Pak, kalau rusak bagaimana ini? Saya bilang gitu. Ya kamu harus ganti. Waduh, dalam hati saya kan. Tapi bilang, tenang. Semua barang-barang ini diasuransikan. Baru saya apa? Tenang, lega. Kita nggak sanggup bayar itu. Tapi asuransi kita itu Yesus Kristus. Gitu. Amin. Itu asuransinya. Jadi tidak cukup untuk dimengerti, tapi juga perlu dirasakan juga bagaimana kita nggak sanggup bayar. Amin. Terima kasih kesaksiannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Selasa. Silakan Pendeta. Kembali hari Selasa kita bicarakan Abraham lagi ya. Ini bolak-balik Nuh, Abraham, Musa, bangsa dan sebagainya. Tapi sekarang kita bicara tentang Abraham lebih detail lagi. Menarik juga ini Kejadian 15 ayat 6 ini dituliskan di sana bahwa kepercayaan Abraham itu diperhitungkan oleh Allah. Lalu beribuan tahun berikutnya Paulus kembali tekankan itu. Artinya apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu dikutip oleh Rasul Paulus, artinya itu apa? Sejalan bahwa kita memang diselamatkan oleh iman. Ya, kita dibenarkan oleh iman, itu tidak bisa berubah dari apa? Kita punya keyakinan. Nah, yang menarik buat saya ini di alinea yang terakhir ini, Yola. Ya. Bagaimanapun kehidupan Abraham adalah kehidupan iman dan penurutan. Bukanlah kehidupan dalam iman dan penurutan yang sempurna. Ini yang menarik. Nah, sering kita berbincang bukan masalah iman dan penurutannya. Yang sering kita bicarakan adalah apakah iman dan penurutannya sudah sempurna. Betul. Itu yang sering jadi persoalan, kan gitu. Saya pernah berbincang, Jesli juga ikut perbincangan itu. Maaf kalau saya katakan ini. Kan di gereja kita itu ada satu keyakinan makanan haram dan halal. Lalu saya sering guyon, sepertinya makanan haram dan halal di gereja kita ini ada kastanya, ada kelas-kelasnya gitu. Biasanya kalau contoh, kan kita mengharamkan babi ya. Kalau makanan itu
ada di restoran yang menyajikan minyak atau daging babi, oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kadang kita kompromi dengan membeli makanan di pinggir jalan yang alat penggorengannya sama dengan seharusnya kita tidak boleh makan gitu kan. Lalu kita terjebak dalam, kalau orang, lu berdosa lu, oh inilah, enggak kan gue singkirin itunya. Sering kita terjebak dalam perbincangan kesempurnaan di sana. Lalu saya bercanda, kenapa kita persoalkan itu? Bukankah pengampunan Yesus itu cukup menutupi itu semua? Amin. Lalu saya sering bercanda, ini dulu ya, bercandaan ya. Ya sudahlah, mie instan kan 100% halal. Kalau ada udangnya 1-2 biji kan masih 2 biji, ada 98% lagi. Saya sering bercanda begitu. Kenapa? Ingat, lihat kalimat ini. Iya, betul. Abraham hidup dalam iman dan penurutan, tetapi bukan dalam hal kesempurnaan. Kesempurnaan. Ya, kalau kita ukur contohnya ya, Yola, Jesli dengan saya, kalau mau mengukur kesempurnaan dari lamanya kerja lah ya, mungkin saya ya, lama kerja ya, Iya. mungkin berkecimpung dalam Alkitab mungkin saya lah bandingkan Yola dengan, tapi bukan itu poinnya. Tuhan hanya melihat bagaimana keyakinan kita terhadap Tuhan. Amin. Karena seperti kita pelajari beberapa pelajaran sekolah sahabat yang lalu, iman itu kan respon kita. Bukti itu kan respon. Hanya itu saja, masalah kesempurnaan itu kan bukan bagian kita, tapi bagian siapa? Bagian Tuhan. Makanya ada satu ajaran dalam keyakinan. Pekan lalu saya bicarakan tentang sanctification, kan, disucikan. Nah, di gereja kita ada itu justification, sanctification dengan glorification. Yang mengglorifikasikan kita itu kan hanya Tuhan. Yesus saja, tidak ada yang lain. Jadi itu kabar baik sebetulnya ya. Itu kabar baik. Kabar baik bahwa kita hidup oleh karena iman, lalu buktikan bahwa kita sudah dibenarkan itu dengan penurutan. Respon kita itu adalah apa? Penurutan. Oke, pendeta. Tapi ini juga bukan jadi satu alasan ya buat kita tidak, masih bisa kok sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa. Karena kalau kita lihat kehidupan Abraham itu, walaupun ada jatuhnya, tapi grafiknya kalau kita bisa bikin naik gitu. Naik. Walaupun dia naik, ada turunnya, naik, mungkin turun lagi sedikit. Tapi semakin lama semakin naik gitu. Nah, kalau bicara kesempurnaan, pendeta, kita mengerti bahwa setiap masing-masing orang punya level kedewasaan rohani masing-masing. Dan harusnya kita tuh melihatnya atau memandangnya, mengukurnya ke Yesus. Karena yang sempurna itu Yesus. Kadang-kadang kita kalau ngelihat ke orang, wah kita bisa, oh dia masih gini kok, dia udah direktur ini gitu, tapi masih ini gitu. Nah, kalau bicara mengenai kesempurnaan gimana, pendeta? Baik, saya melihatnya ilustrasinya itu seperti dalam kelas ya, Yola ya. Kita sama-sama pernah di kelas ya. Entah itu SD, SMP, SMA, banyak mata pelajaran yang kita pelajari. Contohnya matematika lah. Di kelas itu ada ya kelompok yang cepat menangkap, lalu sedang, ada juga yang lambat. Tapi lucunya sama-sama naik kelas. Bukan menariknya, sama-sama naik kelas. Nah, yang membuat mereka naik kelas itu teman yang cepat, teman yang lambat, atau guru kita? Kasih karunia kayaknya. Guru kita kan? Iya. Guru kita. Ada guru katakan demikian. Ya memang saya lihat dia lambat, tapi saya menghargai perjuangan dia untuk belajar itu, sehingga saya luluskan. Bisa dapatnya, tapi kalau ukurannya teman yang ranking 1 jadi ukuran untuk naik kelas, ya hanya dia yang naik kelas nanti, yang lain enggak. Tapi ukuran kita itu adalah siapa? Si guru itu ada kasih karunia di sana, ya seperti itu. Ukuran kita adalah Yesus Kristus, dan ada kasih karunia di Yesus itu. Jangan sampai terjadi yang terdahulu jadi di belakang, yang belakang jadi di depan. Jangan sampai seperti itu. Justru mungkin pernah dengar ilustrasi lomba lari antara kelinci dengan kura-kura. Pernah dengar itu ya?
Yang menang kura-kura. Yang Kenapa? menang kura-kura. Kelinci sombong. Betul. Menganggap dia pasti menang. Ternyata kura-kura yang apa? Yang menang. Kira-kira itu, Yola. Baik, terima Jawaban. kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Rabu. Silahkan Jesli. Oke. Ini pelajaran hari Rabu iman Abraham bagian 2. Seperti yang pendeta bilang tadi, ya. Bahwa kepercayaan Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Kalau kita lihat di sini dalam bahasa Ibraninya itu dikatanya hasab. Kalau sini hasab. Hasab berarti diperhitungkan, dikreditkan, dibukukan kepada orang itu. Dan inilah yang kita lihat. Coba kita bayangkan. Dengan hanya percaya kepada Tuhan, Abraham, Tuhan perhitungkan. Karena Abraham berbeda. Percayanya bukan, kan banyak orang Kristen semua. Ya, saya percaya Tuhan, percaya. Ya, percaya. Tetapi Abraham beda. Dia lakuin. Tuhan katakan pergi dari situ, dari tempat kediamanmu ke tanah yang akan Tuhan janjikan. Dia percaya, dia lakuin. Kalau mungkin kita zaman sekarang, kita pikir-pikir, wah, kemana Tuhan? Saya nggak tahu apa-apa itu Tuhan. Ngapain saya pergi ke situ? Di sini tuh saya udah nyaman Tuhan. Tetapi inilah Abraham, dia percaya dan ada tindakan di sana. Sehingga inilah yang Tuhan perintahkan. Tuhan berikan kepada kita, sehingga inilah merupakan Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Kalau kita lihat kepercayaan Abraham ini sangat, walaupun belum sempurna imannya belum sempurna, tetapi apa? Dia terdorong untuk pergi ke tempat lain di mana Tuhan janjikan. Kalau kita lihat, bayangkan besar sekali kepercayaannya kepada Tuhan. Besar. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, dia pindah, dia kebanyakan hidup apa? Di dalam kemah. Hidup berpindah-pindah dalam kemahnya. Dan ini apa? Menunjukkan bahwa imannya itu praktis. Dia mempraktekkan imannya setiap hari. Terus hidup. Inilah yang paling dibutuhkan oleh orang Kristen. Apalagi kita sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan bukan cuma hidup terus mati, tetapi apa? Continually. Berkelanjutan, tidak ada putus-putus. Setiap hari, setiap pekan dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun belum sempurna. Masih ada grafik naik turun kita dapatkan di Abraham. Tetapi ini paragraf yang terakhir katakan di hari Rabu. Kebenaran besar bahwa dinyatakan benar bukan karena tindakan kita yang dapat kita lakukan, tetapi oleh karena iman kita dalam apa yang Yesus telah perbuat kepada kita. Ini adalah inti dari frasa kebenaran oleh iman. Ini yang kita pelajari. Bukan karena besar penurutan kita kepada Tuhan, tetapi bukan penurutan kita, tindakan kita, tetapi oleh hanya karena iman. Ini yang kita belajar. Tetapi bukanlah iman kita sendiri yang menjadi kita benar, tetapi iman adalah mesin di mana kita mendapatkan pemberian kebenaran. Ini adalah keindahan, rahasia, kemuliaan kekristenan yang kita percaya sebagai orang Kristen. Dan hanya melalui iman, kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kita diperhitungkan di pemandangan Allah. Dan inilah, kalau iman yang hidup di sini kita belajar, ada penurutan di sana, penyucian, kesucian, tabiat berkembang makin hari makin seperti kepada Kristus. Inilah yang iman sama seperti Abraham, terlebih khusus di iman Abraham bagian 2. Pendeta, ada yang mau ditambahkan, Pendeta? Oke, Jesli, terima kasih. Saya dari tadi pikir-pikir ilustrasi apa ya yang cocok bicara masalah iman ini. Saya dapat pengalaman, ini kembali pengalaman Jesli dan Yola. Waktu itu distrik kami, gereja kami sedang membangun. Saya masih di Sumatera Utara ini.
bangun lalu pinjam uang, nggak besar sih, uang itu 5 juta saja, tapi waktu itu buat kami cukup besar, itu tahun 2001, 2002 lah kira-kira begitu. Nah, pendek cerita, saya ditugaskan dipercayakan oleh jemaat untuk cari dana ke Jakarta. Terus terang saya tidak ada kenal orang donatur dermawan di Jakarta, saya tidak ada kenal. Ini yang menarik diskusi kami. Saya hubungi keluarga saya, orang tua, lalu abang ipar saya yang ada di Jakarta. Saya bilang, ada nggak kenal yang orang mau bantu? Oh, ada, katanya. Disebutlah satu nama ini. Pendek cerita, saya berangkat dari Jakarta, lalu saya tanya begini, kira-kira oleh-oleh apa yang saya bawa untuk buah tangan bertemu dengan Bapak ini? Lalu keluarga saya bilang, oleh-oleh yang kamu bawa itu semua udah dia rasakan, bahkan lebih mahal gitu. Artinya apa yang kamu bawa itu bukan berarti akan membuat Bapak itu atau keluarga itu mau membantu kamu, tidak. Datang saja. Lalu saya bilang, loh, saya kenal tidak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Jadi gimana? Ya datang aja, kata keluarga, datang aja. Sampaikan, ya masalah dikasih atau tidak itu urusannya. Jadi waktu saya naik kapal laut dari Sumatera Utara, tiba di Tanjung Priok itu sahabat siang, karena tidak ada jadwal yang lain, harus itu dilakukan. Lalu pendek cerita, malam minggunya langsung ke rumah. Begitu sampai di rumahnya, saya lihat di meja tamunya itu ada makanan yang tadinya mau saya bawa. Dan saya tahu yang ada di situ tuh lebih mahal daripada yang mau saya bawa. Bisa dapat ilustrasi itu. Lalu, waduh, untung juga saya nggak bawa. Mau bikin malu-maluin saya bawa. Pendek kita saya langsung bicara, Pak, kami perlu ini. Lalu ditanya, berapa biayanya pendeta? Sekian. Yang saya harapkan itu dia akan, oh begini, sana sini. Ternyata beres pendeta, saya akan bantu. Oh, kaget. Tuhan. Tidak ada buah tangan yang kita bisa bawa kepada Yesus ya untuk menyelamatkan kita. Tidak ada. Betul. Apa coba? Semua miliknya kok. Yang ada pada kita miliknya, masa mau kita bawa buat dia oleh-oleh? Tidak ada. Hanya datang, minta ampun, sudah. Apa sih artinya datang gitu? Ya ekspresi daripada keyakinan kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Kamis, judulnya adalah bertumpu pada janji-janji. Nah, saya ingat Pak Pendeta pernah katakan, bukan hanya berpegang sama janji-janjinya, tetapi kita percaya kepada si pemberi janji itu. Di sini ketika kita mereview kembali pelajaran kita sepanjang 12 pekan yang sudah kita pelajari ini, kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa gitu. Dan perjanjian yang diberikan dengan kita manusia ini luar biasa juga. Betul. Bahkan janji-janji Tuhan itu kayak di mana-mana ada gitu. Kalau di Alkitab bagian belakang tuh, saya ingat ada kalau dalam keadaan sakit, ini ayatnya lagi masalah keuangan, ini ayatnya masalah dengan hubungan, dengan apa, ada gitu. Ini berarti apapun yang kita hadapi itu sebenarnya sudah ada solusinya, sudah ada janji Tuhan yang bisa menguatkan kita. Bahkan kalau di pelajaran hari Kamis ya, kita bisa melihat juga ada beberapa ayat yang diberikan di sini yang kita bisa pelajari mengenai janji-janji Allah. Mazmur 34 ayat 9. Bagaimanakah Anda dapat mengecap kebaikan Allah? Ini satu ayat yang cukup terkenal, taste and see. Taste and see. Gitu ya. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Saya pernah cerita-cerita dengan satu orang, dia bilang kayak gini, mangga itu hanya satu buah mangga aja
rasanya bisa beda-beda. Ada mangga gedong, ada mangga yang lain lagi harum manis, dan yang lain-lain. Bahkan satu jenis mangga aja misalnya harum manis gitu ya. Kita mau cobain satu-satu buahnya, itu rasanya tuh beda gitu di lidah. Gimana kita bisa mendeskripsikan rasa mangga itu kalau kita nggak mengecap, kalau kita nggak taste. Dan itulah juga kebaikan Tuhan itu, kita harus kecap, kita harus rasakan. Kita bukan cuman dari jauh ngelihat, oh ya kebaikan Tuhan, oh ya alam ini indah, oh ya itu kebaikan Tuhan. Tapi kita harus terjun di dalamnya, kita harus punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa bilang I've tasted gitu. Saya telah mengecap, saya telah merasakan kebaikan Tuhan itu. Nah, ayat selanjutnya Matius 11 ayat 30, bagaimanakah tentang apa yang Kristus telah lakukan bagi kita yang membuat kuk ini ringan? Coba ada pengalaman nggak dari Jesli? Oh ya, Matius 11 ayat 30. Iya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, kalau seperti Kak Yola juga bilang tadi, kalau kita merasakan ini, harus kita terjun langsung. Ya. Kalau kita nggak pernah terjun langsung, nggak mungkin kita merasa ini. Dan kalau kita belajar, kalau kita lihat dulu di kampung-kampung, kalau kuk itu biasa di sapi atau di kuda, kebanyakan di sapi. Kalau saya orang Manado bilang roda sapi. Roda sapi itu, jadi ada dua, sapi yang di kiri dan sapi yang di kanan, ada dua itu. Dan inilah yang Tuhan ingin kepada kita semua. Tuhan ingin agar kita memikul kuk itu di samping Tuhan. Tuhan juga mau bantu kita pikul kuk itu. Mungkin kalau kita sendiri, terus contoh kayak sapi tadi, kita tarik roda sapi tadi, berat. Tapi ketika ada Tuhan di sebelah kita, ada dua. Ketika dua, mulai ini, Matius 11. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya Tuhan ingin kita di sebelah Dia. Marilah kita undang Kristus di samping kita. Memikul kuk, beban itu sama-sama dengan Kristus. Tanpa kalau kita tidak bersama-sama dengan Kristus, sudah pasti berat kuk itu. Hanya dengan Kristuslah kuk itu menjadi enak, menjadi ringan. Bersama-sama dengan Kristus. Dan itu juga, kalau kita ingin bersama-sama dengan Kristus, kita harus terjun langsung. Menyerahkan semua pergumulan kita kepada Kristus. Baik, terima kasih Jesli. Yang saya ingat juga pernah mengalami satu kejadian yang saya rasa berat sampai nangis-nangis gitu. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan dalam nangis-nangis juga gitu, berdoa nangis-nangis, terus saya rasakan tiba-tiba udah gitu, udah kasih ke Tuhan, jangan kita ambil lagi gitu, jangan kita tetap istilahnya pikul kuk itu gitu. Kita berikanlah sama Tuhan. Dan ini juga yang di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika sudah serahkan itu sama Tuhan, walaupun masalahnya belum selesai gitu, tapi udah selesai nangis-nangisnya, udah selesai berdoanya, ya udahlah Tuhan. Terserah Tuhan lah. Iya, terserah Tuhan lah. Saya merasakan ada satu kedamaian, ada satu sukacita gitu. Walaupun saya tahu saya tetap harus menjalani ini. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya di samping. Mungkin ada yang mau ditambah. Ada kayaknya lega. Iya, setelah betul. kita bergantung, menyerahkan kepada Tuhan. Bicara masalah merasakan, saya jadi pikir-pikir pengalaman ini, pengalaman lagi jadi ilustrasi. Iya, kalaupun lebih nanti bisa dilanjutkan aja. Boleh. Ada bos saya dari Filipina, belum pernah ke Indonesia waktu itu. Jadi saya komunikasi sama beliau, bos, datanglah ke Indonesia. Saya bilang, aduh iya saya pengen banget. Ada apa sih di sana? Bos, kalau bos datang, saya akan berikan makanan paling enak. Saya bilang, apa itu? Rendang. What is rendang? Katanya. Lalu saya explain pelan-pelan. Rendang itu dari sapi, lalu dari ada kelapa begini. Dia nggak bisa imajinasikan gimana. Pendek cerita dia datang. Lalu saya bilang sama saya punya sekretaris, Bu, tolong belikan rendang sekian banyak, bumbunya lebih banyak daripada daging. Oh iya. Pendek cerita dia bawa pulang, lalu sampai Filipina, udah itu berapa waktu kemudian saya telepon lagi, bos, datang lagi lah ke Indonesia. Saya bilang, oh iya,
saya akan kasih rendang. Oh, David, rendang is very tasty, katanya kan. Lihat, saya cerita rendang pertama, oh, what is rendang? Betul. Tapi setelah dialami, oh, aduh, nikmat sekali. Nikmat. Sering kita katakan, serahkanlah bebanmu sama Kristus. Gimana caranya? Apa sih enaknya serahkan sama Kristus? Dan itu tidak akan bisa orang rasakan. Maksudnya orang tidak akan pernah bisa merasakan apa yang orang rasakan kecuali orang itu langsung yang Mengalami. lakukan. Jadi Jadi, doa kita perlu diperbaiki loh. Sekarang yang kita doakan, jauhkan masalah dari kita. Ya gimana kita mau merasakan pertolongan Tuhan kalau masalah tidak pernah datang sama kita dan kita tidak pernah minta tolong sama siapa, sama Tuhan. Nanti lanjutkan Yola. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan masuk di pendalaman dan hari Jumat untuk setelah ini, jangan kemana-mana. Silakan Pak Pendeta dilanjutkan. Ya, jadi setelah pengalaman itu baru kalau saya komunikasi dengan bos saya itu, David, rendang, oh it's very good. Walaupun ada pimpinan-pimpinan yang lain dari sana, mereka tidak terlalu suka dengan rendang. Artinya, poin yang mau saya sampaikan adalah, kita memang harus alami. Iya. Alami. Kalau kita tidak mengalaminya, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana pertolongan Tuhan. betul. Dan itulah yang harus kita yakinkan kepada orang lain bahwa apa yang saya alami harus dialami oleh orang lain sehingga keyakinan kita itu akan bertumbuh lalu istilahnya ceritanya nyambung gitu. Ceritanya nyambung. Contoh kita susah cerita tentang gunung, artinya kita tidak akan pernah mengerti bagaimana nikmatnya naik gunung kepada orang yang belum pernah naik gunung. Iya, betul. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Lalu kita tidak akan pernah menceritakan kenikmatan naik gunung yang sama kalau orang itu belum pernah naik ke gunung yang sama. Lalu lebih menariknya lagi, beda nikmatnya beda cerita kenikmatan naik gunung yang sama di zaman yang berbeda. Iya, betul. Beda lagi kan, akan lebih nikmat cerita itu dialami oleh orang yang mengalami zaman yang sama. Iya. Itu akan beda gitu serunya, bisa satu malaman nggak selesai itu cerita. Iya. Jadi seperti yang Yola tadi katakan, Jesse juga katakan, kita tidak bisa bercerita kepada orang-orang yang memang belum mengalami itu. Contohnya kalau di Alkitab kan Ayub, siapa teman-temannya itu kan, teman-temannya itu Sofar ya, salah satu teman-temannya itu mau menasehati Ayub, sementara temannya belum pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Ayub. Jadi mereka hanya menghakimi Ayub jadinya kan. Sehingga Ayub tegur mereka kan, kalian hanya menghakimi aja kerjanya, nggak pernah merasakan apa yang saya sayang. Jadi itu ada hubungannya juga dengan bagaimana caranya kedewasaan itu tumbuh. Ya, kedewasaan itu tumbuh, maturity itu tumbuh. Dan kita bisa mengamati kedewasaan anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang itu berbeda. Sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena anak-anak zaman dulu dibiarkan dulu merasakan, baru mereka. Nah, anak-anak zaman sekarang kan lebih banyak diproteksinya. Hanya kata, oh awas itu panas, mereka nggak ngerti itu panas bagaimana. Oh jangan pegang itu, nanti kamu kesetrum, kena listrik, arus listrik. Nggak pernah rasakan karena diproteksi terus. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, kita perlu bukan salah ya, artinya memperbaikilah pengertian kita dalam penyampaian doa itu. Jangan sampai ingin kita perjalanan mulus-mulus saja. Padahal Yesus katakan, ya banyak sebutan mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu cerah, tapi Tuhan menjanjikan bahwa akan ada payung yang melindungi kita dari dari hujan badai yang akan datang kepada siapa. Kira-kira itu
Yola keterangan tambahannya dan juga sebagai apa ilustrasi. Saya mau ambil kesimpulan Pendeta, dari... tapi ya. bukan artinya kita cari-cari masalah ya, Pendeta. Oh, tidak, tidak, artinya, tidak. maksudnya, saya belum pernah masalah yang itu. Saya Oh, jangan. Sedangkan kita Jangan. bisa belajar dari orang lain juga, Iya. gitu. Jadi ada sebutan berkata demikian, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi bukan berarti harus semua pengalaman dialami baru menjadi guru, kan Iya, gitu. betul. Share dari orang, cerita dari orang. Tapi prinsipnya itu kita harus tangkap semua. Semua orang punya problemnya berbeda-beda, ukuran beratnya itu berbeda-beda. Tetapi satu kuncinya, seperti apa lagu itu katakan, hanya Yesuslah jawaban hidupku, tidak ada yang lain. Ya. Ya, Yesus sudah alami semua, sudah alami penderitaan yang kita alami. Oke. Baik, Pendeta. Kesimpulan di pendalaman ini saya bacakan saja ya. Satu-satunya jalan di mana orang berdosa dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman, tidak ada yang lain. Oleh iman dia dapat membawa kepada Allah jasa-jasa Kristus. Dan Tuhan menempatkan penurutan anaknya kepada perbuatan orang berdosa. Jadi pada waktu kita datang kepada Yesus, seperti buku Ibrani katakan, kita dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia, bukan karena saya sudah berbuat baik, bukan itu. Tapi karena pengorbanan Kristuslah, saya sudah berbuat baik. Nah, saya mau tambahkan cerita yang saya tadi ketemu dengan sponsor itu. Ya. Jadi waktu saya datang, saya bukan katakan bahwa saya bawa oleh-oleh, bukan. Tahu apa yang saya ceritakan? Saya dengar dan saya lihat Bapak begitu dermawan sekali. Wah, Pak Pendeta, iya. Saya lihat banyak gereja yang Bapak bangun di tempat saya sana. Ini. Aduh Pak Pendeta ini, sudahlah. Maksud saya bukan mau memuji dia, tidak. Saya datang kepada dia atas jasa-jasa dia, bukan karena kehebatan saya. Kalau kehebatan saya, ya seperti saya bilang tadi, masa bawa martabak yang 15.000 contohnya, sementara makanan di rumahnya lebih dari apa yang saya buat, tidak cocok. Kira-kira itu ilustrasinya, Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Jesli juga sudah berdiskusi bersama. Ketika kita berjalan di dunia ini, kita pasti merasakan penderitaan, masalah, kesedihan, sakit penyakit. Tapi kita tetap berjalan karena kita tahu dan kita percaya, kita berpegang kepada Tuhan yang memberikan janji-janjinya yang setia. Amin. Kita percaya dengan iman bahwa kita akan sampai di rumah karena apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu kasih karunia-Nya. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.